Shalom semuanya. Selamat pagi. Haleluya. Saudara, pada pagi ini, I don't know, I just feel a lot of love, overflowing love and grace from our Abba Father, dari Bapa kita yang luar biasa. Saya tahu nggak semuanya mungkin mempunyai Bapak yang present. I just want to assure you, saya hanya meyakinkan saudara bahwa Bapak kita di surga, Dia akan selalu menjadi Bapa yang baik dan yang sempurna bagi kita semua. I just feel bahwa Tuhan ingin mengingatkan kita kembali pada hari ini, khususnya untuk para bapak-bapak, bahwa saudara-saudara yang telah diberikan kesempatan untuk menjadi bapak, dimanapun saudara berada, Allah menghargai saudara-saudara. Saya mengucap syukur untuk setiap bapak-bapak yang ada di tempat ini, karena dengan keberadaan setiap bapak-bapak yang ada di tempat ini, maka anak-anak kita boleh melihat kasih Bapa yang sesungguhnya melalui para bapak-bapak. Oh you fathers, kalau saya boleh, saya ingin saudara-saudara berdiri saat ini. I just want you to stand up. Siapapun dimanapun Anda berada, meskipun yang would be father, yang sudah jadi kakek pun saudara juga adalah bapak. So bagi saudara yang telah menjadi grandfather, we want to honor you. Dan hari ini saya ada special prayer for all of you, bahwa saudara-saudara akan diberikan kesehatan yang luar biasa, dan saudara-saudara akan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan saudara, bukan hanya itu, saudara akan mengalami abundant grace. Abundant grace. So I want you all, the fathers, wherever you may be, semuanya saudara bisa menerima berkat ini. Mari saudara, this is a church affair ya. So saudara yang ada di sekelilingnya, para suami, para istri-istri, para anak-anak boleh mengarahkan tangan, boleh mendoakan papa-papa yang ada di tempat ini, oke? Alright. Thank you Father. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh Abba Daddy, sungguh Engkau luar biasa. Cinta kasih-Mu, your favor amongst us, luar biasa Tuhan. Engkau telah menyertai kami ya Tuhan, melewati badai, melewati krisis ya Tuhan, apapun itu, baik krisis ekonomi, baik krisis dalam keluarga, baik krisis di mana mungkin ada yang kehilangan ya Tuhan, Engkau tetap baik ya Tuhan kepada setiap daripada bapak-bapak di tempat ini. Terima kasih Tuhan, pada saat kami melihat Bapak kami yang begitu baik, anugerah Allah begitu turun deras ke atas kami, sehingga Engkau ya sendiri yang akan mengajarkan dari dalam keluar kami menjadi bapak-bapak yang baik. Dan juga apabila kami memandang-Mu Allah yang penuh kasih, hari ini kami boleh mengalirkan kasih itu kepada orang lain, kepada keluarga kami, kepada istri kami. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini ya Tuhan, Engkau anugerahkan umur yang panjang ya Tuhan, Engkau anugerahkan kehidupan yang melimpah-limpah, dan Engkau karuniakan kesehatan yang luar biasa, dan Engkau akan dimudahkan kembali. Your strength will be renewed. Seperti Kaleb, Engkau akan berkata, aku sama kuatnya waktu aku berumur 40 tahun pada saat dia berumur 80 tahun. Engkau adalah lebih daripada pemenang. Tuhan memberkati-Mu di atas segala manusia. Terima kasih Tuhan. Biarlah favor, anugerah Allah mengikuti Engkau, dan Engkau boleh menjadi berkat. Engkau menjadi overflow daripada berkat Allah kepada setiap bahkan bapak-bapak yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap bapak yang menerima berkat ini katakan amin. Amin. You may be seated. Saudara-saudara, jangan lupa saudara, para bapak-bapak, hari ini the church has a special gifts for you. So don't forget to pick it up. Jangan lupa untuk mengambil pada saat saudara sebelum keluar dari tempat ini. Amin. Alright.
So, shall we dig in? Alright, pada pagi hari ini, minggu ini adalah minggu pada saat yang bersamaan saya mengalami sukacita. Pada saat yang bersamaan saya juga turut mengalami duka cita. Bersukacita karena saya melihat so many babies, so many lives are being born. Tuhan itu ingin punya banyak keluarga. Dia memberikan anak. Dia itu memberikan anak karena apa? Karena antara Kristus dengan jemaatnya adalah seperti suami dan istri. Dan tujuan Kristus dan jemaatnya bersatu adalah supaya mempunyai keturunan-keturunan ilahi. Betul? Sama juga suami dan istri supaya mempunyai keturunan-keturunan yang ilahi. Untuk memenuhi bumi ini dengan apa? Dengan kasih-Nya Tuhan. God wants a big family. Tuhan pingin keluarga yang banyak. Sebab itu Dia sediakan semuanya dari semenjak dunia sebelum diciptakan. He already has a plan. Dia punya rencana yang maha dahsyat. Dia ingin menjadikan seluruh dunia itu keluarganya. He created bahkan Dia created human. Dia menciptakan manusia supaya Dia bisa tumpahkan kasih-Nya. Dan hari ini, biarlah pada saat yang bersamaan, minggu yang lalu, saya sendiri merasakan kehilangan sebagai salah satu anggota keluarga kita. Our heart, hati kami, benar-benar our heart goes out untuk keluarga Panovik dan Buria. Sungguh, adik Grace will be remembered, always remembered in our heart, very dear in our heart. But don't despair, saudara-saudara. Jangan kita terus terberlarut-larut, tapi kita tahu karena kita suatu saat nanti kita akan bertemu dengan Dia juga. Amin. We all meet her together di surga. Amin. Nah, saudara, begitu luar biasanya bahwa Tuhan itu menciptakan manusia dengan suatu rancangan yang dahsyat. Dia bukan hanya menciptakan manusia yang biasa, yang penuh dengan kelemahan, yang penuh dengan masalah. Kemudian Dia ciptakan manusia untuk melihat bahwa manusia ini bisa dipekerjakan untuk dirinya. No, Dia bukan menciptakan manusia untuk itu. Dia menciptakan manusia untuk apa? Untuk supaya Dia bisa menjadikan manusia itu, dibilang a little lower than angels. Dibilang ya, padahal Dia itu hampir menyerupai Allah. Itu ada dua macam terjemahan di kitab Mazmur. Dia bilang, ada orang yang bilang a little lower than angels, tetapi saya percaya gitu ya, penerjemahan aslinya itu adalah hampir menyerupai Allah. Karena apa? Allah hanya bisa berfellowship dengan sesamanya, dengan orang yang dimana dia bisa segambar dan serupa dengannya. Oke? Saudara-saudara nggak mungkin komunikasi kan dengan anjing saudara meskipun anjing saudara itu bisa respon. Oke, nggak bisa setiap saat saudara berfellowship dengan anjing saudara, susah. Oke, anjing fellowshipnya sama anjing, ikan sama ikan. Meskipun you have a really cute pet, kayak gimana pun, peliharaan yang sangat lucu, saudara nggak akan bisa berfellowship sampai saudara menemukan teman yang sepadan, oke, yang seimbang. Bahwa Kristus diciptakan oleh Allah, Kristus, manusia diciptakan supaya dia bisa berpadanan dengan Kristus, yaitu supaya Kristus, Allah bisa berfellowship dengannya, yang sepadan dengan dirinya. Kristus harus jadi manusia supaya dia bisa membuat fellowship antara Allah dengan kita. Amin. Nah, saudara, pada hari ini kita ingin merasakan cinta kasih Allah kembali. Kita ingin feel, okay? Not just think. There's one thing to know. Satu hal mengenai kita mengetahui tentang kasih Allah. Tetapi pada saat kita mengenal secara pribadi, pada saat kita mengenal dengan intim hati daripada Bapa itu sendiri. Saudara-saudara, hari ini saya akan ajak saudara journey in the Mount of Moriah. Jadi ada suatu perjalanan ke Gunung Moria. Kemarin ada banyak yang di path ya, di path. Sekarang itu lagi ngetrennya path gitu, Semuanya di path,
Saudara-saudara tahu Path kan? Yang social media kan? Oke? Ada yang, kalau saudara masih hidupnya di Friendster, I don't know about you, but kayaknya saya udah nggak pernah lihat Friendster lagi. So right now FB, Facebook gitu ya, ada Twitter. Nah ini ada satu lagi Path gitu. Saya tidak mengenal Path. Istri saya nge-hack iPhone saya, kemudian dijadiin saya dimasuk Path juga akhirnya. So dia bilang kamu harus masuk Path. Ini pembicaranya semuanya ada di sini gitu ya, Aduh, saya bilang oke deh gitu. Habis masuk ke dalam saya melihat banyak sekali pembicaraan. Dan di Path itu saya juga mengenal beberapa orang-orang. Ternyata komentarnya luar biasa sekali gitu loh istilahnya. Nah di Path ini dimana saya ini juga melihat bahwa wow, kayaknya Tuhan itu pingin bekerja dengan luar biasa ya melalui Path ini. Banyak hal yang dimana Allah itu ingin menyatakan kasih-Nya. Dia ingin mengenalkan, dia pingin get to know, dia pingin experience better gitu loh, Nah, di social media ini begitu luar biasanya, dimana kita itu bisa saling berkoneksi karena apa? Kita ini diciptakan untuk relate dengan one another. We are created to love. Kita nggak cuma knowing, tapi kita bisa experiencing love daily. Setiap hari ada yang affirm us, setiap hari ada yang kasih komentar, setiap hari ada yang membuat kita itu istilahnya di-affirm lagi, diyakinkan kembali bahwa Allah sungguh-sungguh mencintaimu apa adanya dan tanpa syarat. God loves you without any condition. Itu namanya agape love. Agape itu tanpa syarat, tanpa adanya satu kondisi. Saudara tidak diharuskan untuk mencintai dia kembali, tetapi you get to, karena saudara mengalami cinta kasihnya yang luar biasa, sehingga cinta kasih itu meluap dari dalam keluar. And it's so amazing gitu ya, bahwa even lewat social media, kasih itu transfer, bisa dirasakan bersama-sama. All of us can feel gitu. Nah, feeling about being loved jangan di-dismiss. Even the worldly people, bahkan orang-orang di dunia sekalipun, mereka pun itu juga ada yang namanya cinta kasih. Cinta kasih mungkin yang mereka rasakan mungkin seperti biasa-biasa saja. Oke? Oh, it's just a man and woman. Tapi saudara tahu dari mana asalnya kasih itu sebenarnya? We never know ya, bahwa orang dunia pun mungkin juga sudah melihat, tetapi mereka belum partakers. Partakers apa? Mengambil bagian. Tapi suatu saat mereka akan mengambil bagian. Why? Karena Allah ingin supaya mereka juga bisa diterima dalam keluarganya. Let me ini kita lihat ya. Efesus 1 ayat 19 sampai 21 dikatakan, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakan di dalam Kristus, dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukan dia di sebelah kanannya di surga. Bayangin aja, Tuhan itu bukan hanya dia itu membangkitkan orang mati, dia itu membangkitkan Kristus, kemudian dengan kuasanya dia juga mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dibilang, which we work in Christ when He raised Him from the dead and seated Him at His right hand in the heavenly place. Jadi tempatnya Kristus di mana? Right hand and the heavenly place. Nah sekarang kira-kira tempat kita di mana? Where are we? Where are we in this position? Kita saat ini ada di mana? Saya mau nanya, saudara posisinya ada di mana nih sekarang ini? Jangan bilang saudara ada di SSS, saya juga harus tahu gitu ya, Saudara lagi di mana nih? Oh, saya lagi duduk di tempat ini. But where is your position? Kalau saudara mengenal siapa dirimu di dalam Kristus Yesus, maka engkau juga harus meneruskan ke Efesus 2 ayat 4 sampai 6 dikatakan, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada siapa? Kita.
telah apa? Menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Tahu saudara-saudara sudah dianggap mati? Waktu kita semua telah jatuh dalam dosa, Allah itu udah gak bisa ngelihat lagi, frekuensinya sudah beda. Dan saudara sudah dianggap mati. Tahu orang mati? You know, I saw, saya memimpin juga beberapa penghiburan, dan mereka waktu terbujur kaku begitu, you know, very cold, lifeless, it's truly lifeless. Seperti tidak ada kehidupan sama sekali. Benar-benar memang nggak ada kehidupan. It's so kalau orang bilang itu it's so dreadful. Bukan saya hanya dreadful, tapi karena memang tidak ada kehidupan dalam dirinya. Tapi orang-orang yang hidup, yang masih berjalan, bahkan tiap hari yang saudara lihat, setiap hari berjalan mundar-mandir di mall, dimanapun, when they don't have Christ, they're the same as dead. Dari matanya engkau bisa lihat mereka tidak ada kehidupan. Saudara, orang Kristen, orang yang telah menerima Kristus, mau sampai in the worst day sekalipun, dalam keadaan paling jeblok sekalipun, saya lihat matanya itu beda. Karena apa? Ada Kristus di dalamnya. It's different. Saudara, jangan samakan saudara. When you have received Christ, there is no turning back. God still loves you. Allah mencintaimu dalam hari yang paling buruk. Allah mencintaimu tanpa syarat dalam hari terburukmu. Dan saya katakan kepada saudara bahwa Allah mencintaimu dalam hari-hari di mana engkau melakukan dosa seburuk apapun. Oh, jangan ngomong kayak gitu, Pastor. Nanti orang-orang nanti bisa tambah buat dosa. No, Allah mencintaimu meskipun dalam keadaan engkau masih berbuat dosa dan kau merasa I'm the worst sinner ever, Allah tetap mencintaimu. Itu sama sekali itu suatu pernyataan di mana yang kita nggak bisa terima begitu aja. Why? Allah mau mencintai kita saat kita masih berdosa. Why? Now, when I take you to the journey of Abraham, di mana di sini ini nanti saudara-saudara akan melihat betapa Allah begitu, dia itu mencurahkan isi hatinya lewat kisah daripada Abraham dan Ishak ini. Amin. Nah, dibilang oleh karena kasih karunia-Nya kamu diselamatkan. Kemudian yang berikut, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat gimana? Bersama-sama dengan Dia di surga. Ini bukan nanti, ini sekarang. No, it's not later. No, it's now. Jadi kalau Kristus sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, duduk di sebelah kanannya Allah Bapa di surga, di mana posisimu sekarang ini? Sebelah kanan surga. Exactly. You sat on the right hand of God. Amen. When you stand on the right side. Katanya bisa aja. Those who have ear, let them hear. He gave us victory in Christ Jesus. Haleluya. Ini ada video, ada enggak ini? Well, all this thing about pemilu, about capres, about pilpres, semuanya ini, you know. Itu saudara milih itu jangan milih karena lihat covernya. You sense with your wisdom, okay? Inside your heart you know. Okay? Peace. Okay, that's it. Jangan mancing, okay? Jangan mancing. Ini berdua nih di sini nih. Okay, alright. Going right along. Supaya kenapa kok Tuhan berikan kalian posisi di sana? Why? God wants to give you position that important. Kenapa Tuhan mau memberikan Anda suatu posisi yang sangat penting, suatu posisi yang sangat terhormat? Why?
Apakah supaya engkau bisa dipekerjakan olehnya? Apakah supaya engkau bisa melakukan sesuatu untuknya? Apakah supaya engkau bisa, supaya kamu bisa, turut memerintah bersamanya, yes. Tetapi lebih daripada itu adalah supaya pada masa yang akan datang ia menunjukkan kepada kita apa? Kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. In the English word, that in the ages to come, ini reasonnya, He might show the exceeding riches of His grace in His kindness towards us in Christ Jesus. Dia nggak menunjukkan hukumnya, dia nggak menunjukkan perintah-perintahnya supaya saudara bisa melakukan perintah-perintahnya. Yes, it includes, tapi that's part of His grace. Dia ingin menunjukkan kepada saudara betapa melimpahnya kasih karunia-Nya. Kalau saudara tanpa kasih karunia Tuhan, basically we cannot do anything loh. Saudara tahu kalau seandainya penyertaan Tuhan tidak ada dalam kehidupanmu, Tuhan itu kemudian penyertaannya diambil, sama sekali diambil dalam kehidupanmu. Can you imagine where would you be? Posisimu ada di mana sekarang? Can you imagine? Dan Tuhan itu tujuan menciptakan engkau dan mendudukkan engkau adalah supaya Dia bisa nunjukin kasih karunia-Nya, His grace. He will show you not to do this, to do that, untuk melakukan hal ini, untuk melakukan hal itu. Yes, it's part. Itu adalah bagian daripada sebagai seorang prince and princess. Okay? That is just a job, but that's not who you are. Who you are, siapa dirimu, adalah supaya engkau itu mengenal akan kasih karunia-Nya, mengenal akan Bapakmu siapa, mengenal pribadi daripada Yesus Kristus lebih daripada siapapun juga. Waktu engkau mengenal dengan benar, maka engkau akan percaya dengan benar. Waktu engkau percaya dengan benar, tindakanmu pun akan jadi benar. Orang nggak bisa dibalik-balik. Jangan engkau berusaha melakukan sesuatu yang benar untuk menjadi somebody. You're already somebody. Please. Jangan lagi dibalik-balik. Kadang-kadang kita ini suka memodifikasi perbuatan kita supaya kita berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan. No, hati Tuhan itu sudah senang. Hati Tuhan bukan senang karena saudara. Hati Tuhan itu senang karena Tuhan Yesus yang ada di dalam diri saudara-saudara. God is so glad because of Christ. Saudara jadi keluarga Tuhan. In God's beloved, visi kita itu is a family. Is to make family. Family sticks together. Family itu help out one another. Family negur satu dengan yang lainnya. As a family, kita bersuka cita dengan yang bersuka cita. Kita berduka dengan yang turut berduka. Amin. Kita nggak cuma senang-senangnya doang. Pada saat kita sedih, kita semua turut merasakan sedih. That's a family. Amin. Now, saya teruskan lagi ya. Kenapa kok Tuhan ini begitu kepingin sekali Dia itu about father, figur seorang bapak. Saya tahu ada beberapa yang mungkin, bapak saya itu nggak pernah ada di rumah. Bapak saya itu nggak selalu ada di rumah. Saya telah kehilangan bapak saya nggak mempunyai figur bapak yang benar gitu. Tapi waktu zamannya perjanjian lama, Tuhan Yesus, Allah itu tidak pernah mengenalkan dirinya sebagai bapak. Why? Karena Tuhan Yesus itu belum ada. Dia belum mati dan belum dibangkitkan. Tapi waktu Tuhan Yesus ada, waktu dulu tuh Allah mengenalkan Allah sebagai Elohim, Allah yang penuh dengan covenant, Allah yang punya covenant, yang punya ikatan perjanjian. El Shaddai, itu Dia perkenalkan, ya kan? Allah yang mencukupi. Jehovah Rafa, Allah penyembuh. Tapi Dia nggak pernah dikenal sebagai Daddy God, sebagai Abba. Abba itu diperkenalkan pada saat Yesus masuk. When Jesus comes to the scene, waktu itu Dia mengenalkan Bapa kepada orang-orang dengan kata Abba. Dia itu yang manggil Father. Nah,
Kalau orang pada pingin bilang, tunjukkan kepada kami Bapa di surga kayak gimana, gampang, lihat Yesus saja. Dan Yesus bilang, when you want to see the Father, just see me. Nah, terus bagaimana dengan sekarang? Tuhan Yesusnya nggak ada. Ya, Tuhan Yesusnya nggak ada di bumi kan? Tapi dia ada di dalam diri saudara masing-masing. Nah, dia yang menunjukkan kepada saudara-saudara dari dalam the Spirit of Father. Dia yang menunjukkan. Lebih baik saudara nggak ditunjukkan rupanya kayak gimana. Karena waktu kita ditunjukkan rupa atau modelnya kayak gimana, kita ini cenderung manusia judge dengan mata. Kita itu suka mengadili orang, oh ini toh ya rupanya kayak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tuh Caucasian, orang kulit putih. Nanti yang kulit hitam tersinggung. Katanya, oh you don't know Black Jesus. ada loh, you know. Ada Black Jesus, ada katanya gitu. You don't know orang Timur Tengah. Nah, orang yang Chinese gitu gimana kalau yang matanya sipit-sipit? Tuhan Yesus juga kayak Chinese juga, ada kayak Chinese-nya. No, that's why kita nggak melihat dengan hitungan mata jasmani. Kita melihat dengan mata rohani kita. Kita merasakan kasihnya daripada Bapa. Waktu kita tadi menyanyikan Father me, faithful Father, Father me. Saudara tahu nggak betapa setianya Tuhan itu pada kita semua? Betapa saudara bisa merasakan hati daripada Bapa itu untuk kita semua. Why? Dia memberikan anaknya. Kasihnya sudah dibuktikan. Jangan saudara minta bukti cinta kasih dia lagi. No, dia sudah berikan anaknya. I tell you, the best in heaven sudah diberikan kepada kita semua. Amin. Nah, kita refresh lagi ya. Let us refresh. You know, saudara-saudara ada yang bikin, biarlah kita semua bisa menjadi bapak yang baik. To become a good father, saudara harus melihat our good Father in heaven. Waktu saudara behold, waktu saudara melihat Bapa kita di surga, maka kita itu transform, diubahkan dari dalam keluar dengan memandang. Sometimes kita bilang, nggak bisa dong pastor, nggak bisa kayak begitu. Cuman memandang doang nggak bisa gitu. Harus ada yang dilakukan dong. Harus ada kerjaan yang harus kita lakukan. Tiap hari harus melakukan ini supaya menjadi bapak yang baik. Okay, that's part of the everyday life. Tetapi kita itu diubahkan, kita itu makhluk yang diubahkan tuh dari dalam keluar. That's our design. Oke, our spirit ini sudah diberikan roh yang baru. Cuman kita ini kadang-kadang pemikirannya masih nggak percaya. But you are already a new creation. Maka perbuatanmu nanti akan mengikuti kamu punya sifat yang baru. Terkadang kita masih ikut sifat yang lama, tapi it's okay. Tuhan itu sabar. Dia itu bukannya orang yang cepat-cepat. Kebanyakan kita daripada kita, begitu pertama kali terima Tuhan Yesus, ayo kamu copot anting, nggak boleh tato, nggak boleh ini. Why asking too fast? Biarlah kita semua belajar mengenal Bapak kita dulu siapa. Belajar kita ini mengenal siapa diri kita dulu, baru nanti perbuatannya mengikuti. Amin. Abraham sebelum dia mempersembahkan anaknya Ishak, dia harus percaya dulu. Sebelum dia melakukan tindakan yang dirasa orang terlalu ekstrim, mengorbankan anaknya sendiri, dia itu sudah percaya way long before. Dia sudah percaya sebelumnya. Amin. Now, oke, kita lihat ya sama-sama ya, Kejadian 22. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang kau kasihi, yakni Ishak. Stop. Saudara tahu Abraham mempunyai berapa anak? 2, jangan bilang 1. Saudara, Ismail juga anak dia, meskipun anaknya yang bukan anak perjanjian, tetapi Tuhan hanya mengenal 1.
Karena apa? Ini adalah gambaran paralel daripada Tuhan Yesus Kristus, bahwa Bapa mempunyai anak yang tunggal yang dikasihinya, yaitu Tuhan Yesus. Saudara akan melihat paralelnya. Saudara di sini akan merasakan hati Tuhan, hatinya Papa, our Daddy God, kepada kita semua. Amin. Dibilang, anakmu yang tunggal yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pertama tunggal, yang kedua yang dikasihi. Abraham itu punya anak Ishak ini nggak gampang loh. Saudara tahu nggak? Beberapa mungkin ada yang berdoa, mungkin ada yang berdoa cukup lama. Can you imagine Abraham dan Sarah? Ini udah benar-benar double impossible. Pertama, Sarah itu sudah divonis mandul, nggak punya anak. Kedua, mereka ini punya anak pas sudah lewat usianya, sudah tua, sudah mati haid. Bukan hanya itu saja, Abraham juga sudah terlalu tua. Make sure bahwa tidak ada yang ambil kredit di sini. Abraham nggak spiritual amat. Jangan di-spiritualize si Abraham ini. Dia itu manusia biasa. Dia itu penuh dengan kelemahan. Cuman saudara bisa merasakan bahwa ini murni pekerjaan Tuhan. Amin. Tidak ada pekerjaan manusia. No human, no demon can take any credit on this. Amin. Saudara bisa lihat ya, coba ya. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Artinya Moria itu adalah chosen by Jehovah. Artinya dipilih oleh Tuhan. You know, Tuhan juga memilih tempatnya Yesus untuk disalibkan. Dipilih di tempat yang namanya Gunung Kalvari. Saudara tahu kalau Moria itu adalah pegunungan, bukannya satu gunung, tapi bentuknya pegunungan. By the way, next year, you know, kita akan melakukan trip to Israel. So we are planning. So just pray. Apa itu semuanya berjalan dengan ini, persiapannya semuanya pas, semuanya gitu ya, waktunya, timingnya pas, enak, nggak panas, nggak dingin, dan we're gonna do a relaxing tour in Israel. By the way, di sini ada Pak Fremi yang bantu saya untuk menyiapkan turnya. So just wait ya, wait a while, oke? Tapi saudara, kita akan tur sama-sama. I really want to untuk melihat bersama-sama ada di sana, you know, to feel the grace and the heart of our Father. Itu yang saya inginkan. Oke? Saudara tahu nggak, di Moria itu ada puncak, berbagai macam puncak. Tahu nggak ada puncak yang tertinggi di Moria? Puncak yang tertinggi namanya Calvary. So, jadi Allah itu sudah memilih untuk anaknya, di mana dia harus dipersembahkan. Dan Tuhan juga milihin tempatnya untuk Ishak, di mana dia harus dipersembahkan. Waktu pertama kali dapat kabar, persembahkanlah anakmu Ishak. Saudara jangan bayangin Abraham diam-diam aja. Haleluya, amin Tuhan, saya akan melakukan. I will obey. No, this is a blind faith. Ini imannya ini, kalau saudara bilang, ya, in quote unquote, ini buta loh ini. Dia nggak bisa kemana-mana. Men, anaknya yang sangat dikasihnya harus dikasih. Saudara nggak pernah kebayang. Saya nih punya anak nih, meskipun ada 3 anak saya, salah satu nggak bakalan, saudara biarpun sebaik apapun, nggak bakalan saya kasih untuk saudara. I will not give it up. Apalagi Abraham, dia disuruh anak udah satu-satunya. Ini nih miracle child. Ini nih anak mujizat. Hasilnya karena mujizat. Can you imagine harus di give up? Nah, saudara lihat paralelnya. Yesus juga anak mujizat, betul? Yesus itu lahir dari anak darah Maria, perawan. Dan Yusuf nggak ada hubungan sama sekali, tidak pernah berhubungan. Karena apa? Yesus harus lahir dari perawan, karena supaya darahnya tidak dikotori oleh dosa manusia. Karena dalam setiap darah manusia, yang sebelum Tuhan Yesus ini ya, sebelum menerima Tuhan Yesus, itu darahnya itu telah terkotori oleh darahnya Adam yang penuh dengan dosa. Jadi saudara, kalau saudara lihat ya, darahnya Yusuf itu, by the way, baby itu di dalam kandungan itu darahnya nggak ada hubungan dengan papanya sama sekali nggak ada.
Terus kedua, darahnya juga nggak ada hubungan dengan mamanya. Yang masuk ke dalam itu apa? Itu nutrisi. Dan dia waktu mengeluarkan kotorannya, itu juga lewat tali yang dinamakan tali pusar itu untuk menerima nutrisinya. Jadi darah mamanya nggak ada karena apa? Maria juga berdosa, Yusuf berdosa, nggak bisa sama sekali nyampur. Yesus harus pure. That's why the reason Yesus itu is a miracle baby. Amin. Ini saudara lihat paralelnya nih, oke? Now, kalau saya lihat ya, kita kalau ngasih sesuatu kepada orang yang baik, oke lah. Ini Tuhan Allah Bapa kita, saudara bayangin ya, harus memberikan Yesus, anaknya yang sangat dia kasihi, untuk kita semua, untuk orang-orang yang ngeludahin anaknya, untuk orang-orang yang mukulin anaknya, untuk orang-orang yang jahatin anaknya, membuat anaknya itu berdarah-darah, membuat anaknya itu dicambuk sampai darah mengucur. Saudara bayangin aja, anak kalau misalnya kena luka aja dikit aja orang tua udah aduh gimana. Anak sakit lebih-lebih. Apalagi ada orang yang melukai, jangan sampai deket-deket sama papa mamanya. Oh habis loh saudara-saudara. Ini anaknya sendiri harus di give up. Ini harus terjadi karena cintanya kepada kita. Kalau enggak, impossible. Enggak ada jalan lain saudara-saudara. Jesus must be given up untuk kita semua. Saudara tahu betapa sayangnya kan Allah kepada Yesus. Dan saudara tahu betapa sayangnya Allah kepada kita. Karena apa? Dia kasih yang terbaik. Yesus diberikan untuk kita. Berarti dia sangat sayang banget sama kita. Can you imagine how loving our Father is? Saudara bayangkan Abraham dengan berlinangan air mata. Tiap hari dia nangis waktu dia mempersiapkan ini. Dia itu nggak biasa, dia nangis. Saudara dia nangis berlinangan air mata. Tuhan, how come? Dia akan bertanya-tanya. Lord, I'm so disappointed. Mungkin ada di dalam hatinya. But I will do it. Karena ini engkau yang nyuruh juga. This is a miracle child, but aku nggak bisa terima kayak begini. Saudara jangan pikir Abraham itu sok baik, sok cool. He's not cool. Saudara bisa lihat lah, mungkin tidak disebutkan di Alkitab, tetapi dengan cara lihat dia ngibul kanan kiri aja, ingin menyelamatkan dirinya sendiri ya, I know what kind of person he is. Amin. Now, that tidak ada satu orang pun yang bisa obey Tuhan kita kayak Tuhan Yesus. Must be a perfect sacrifice untuk bisa menggantikan kita semua. Harus korban yang sempurna, tidak bercacat, tidak bercela sama sekali. Pontius Pilatus mengakui dia orang yang tidak bersalah. Tentara mengakui ini anaknya, ini benar-benar adalah orang yang luar biasa. Iblis pun mengakui ini orang yang kudus. How can we, ngelihat kayak begitu dan kita meludahi on the face of the perfect one? Bukan saudara-saudara, istilahnya mungkin dulu orang Romawi atau orang Farisi meludahi dia. But when we say, waktu kita bilang, oh Lord, I'm still a sinner, saya masih belum cukup kayaknya, darahmu kayaknya nggak cukup untuk bisa mengampuni semua dosa-dosaku. You're spitting on the face of God. That's why we receive the grace. Kita nggak bisa kita pekerjakan sama sekali. It's all by grace. Kita cuma bisa receive. We can receive His perfection. Kita terima kesempurnaannya. Kita terima pengudusannya. Kita terima kebenarannya. Righteousness is always a gift. Pembenaran itu hanya bisa diterima. Tidak bisa diapa-apain lagi. We just receive. Karena Tuhan Yesus yang sudah obey. Bukan kita yang obey, dia yang obey. He obey perfectly. Coba saudara punya anak baik banget gitu. Baiknya luar biasa, taatnya luar biasa. Yet saudara harus berikan itu anak. Can you imagine betapa sakitnya? Yang paling sakit biasanya itu dari ini bapaknya itu paling sakit hati. Yes, I can imagine. You don't have to be ini ya gitu ya. I mean like this is really something yang nggak bisa kita ngomong nggak bisa dong kayak gitu. You have to taat. Yes, kita taat. Tapi ini blind faith.
Saya terusin ya. Saudara bisa bilang, nanti juga Tuhan bisa bangkitin. Abraham nggak tahu loh. Kita sudah baca Alkitab, kita tahu endingnya. Abraham nggak pernah tahu endingnya. Dia itu harus ngikutin doang. Kita terusin. Next. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Saudara tahu, ini ada paralelnya, di mana Abraham itu berjalan sampai ke satu tempat di mana bujangnya itu berhenti, dan dia hanya berduaan aja berjalan dengan si Ishak. Berjalan 3 hari. Ini ngomong mengenai bahwa Tuhan Yesus dia dibawa 3 hari 3 malam dalam permukaan bumi, direkam dalam permukaan bumi, dibawa sampai akhirnya pada hari yang ketiga dia bangkit. Lihat paralelnya, 3 hari, 3 days. Nah, bayangin ya, selama 3 hari ini dia ngeliatin Ishak. Ishak itu sama dengan udah mati, basically udah divonis mati loh. Abraham cuma bisa nangis ngeliatin Ishak. Dia sambil belah kayu bakar. Dia tahu Ishak harus dikorbankan. Dia cuma bisa nangis ngeliatin Ishak. Dia nangis, dia ngeliatin lagi, how hatinya broken banget, hancur. Betapa bapak itu juga hatinya juga hancur melihat anaknya Yesus harus diberikan kepada kita semua. Amin. Nah, apalagi Ishak ini by the way ya, ini anak muda, dibilang anak muda. Dia ini bukannya orang yang istilahnya itu masih kecil atau kayak gimana. Anak muda loh. Anak muda itu tuh kekuatannya luar biasa. Dia ngelawan bapaknya si Abraham, mana mungkin Abraham menang? Bisa nggak dia berontak? Bisa. But somehow Ishak bisa nurut aja. Saya juga nggak tahu gimana ini kisahnya. Kemudian yang berikutnya, kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Ini yang saya ingin kasih tahu kepada saudara-saudara. Abraham kok bisa ngomong sesudah itu kami kembali kepadamu? Do you know why? Dan Abraham ini somehow, some way, dia ini mengharapkan anaknya ini bisa hidup kembali. Dia bilang, ini ada buktinya loh. Buktinya dari Abraham ini ada imannya, ada imannya. Meskipun dia tahu, itu di Ibrani 11 ayat 17 sampai 19 katakan, karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Saudara bisa bayangin kan betapa bingungnya si Abraham, bahwa dia itu katanya anak perjanjian, tapi anak pertama harus diserahin. There's only one. Udah janjinya udah kayak gitu, mau diserahin. Confused, right? Saudara-saudara pasti akan bingung. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun di antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Biar kayak begitu tetap aja susah loh. Gimana Abraham bisa terima? Dia juga sakit hati. Sakit hati sekali dia. Makanya saya bilang, jangan over spiritualize si Abraham. Ini juga manusia biasa. Just with us, all of us, kayak semua daripada kita, Bapak Abraham. Meskipun kita sering nyanyi, Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Ini gambaran daripada Allah Bapa yang ingin punya banyak anak. Next. Saya lihat ya. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bau Ishak. Sudah lihat apa? Bahwa Kristus dia harus taruh kayu di atas punggungnya sendiri dan dia bawa ke Bukit Kalvari. Can you see paralelnya? Bisa nggak saudara lihat paralelnya? Ini ngomong mengenai Kristus. Saudara, perjanjian lama itu ya adalah kemuliaan daripada Allah untuk menyembunyikan segala sesuatu, tetapi kemuliaan dari raja untuk menyingkapkannya.
Kemuliaan daripada Allah, yaitu dia menyembunyikan namanya Yesus dalam perjanjian lama. Kemuliaan daripada Raja, the kings, the beloved, orang yang dikasihi oleh Tuhan. Engkau adalah Raja, engkau duduk di sebelah kanannya Raja, di atas segala Raja. Kemuliaan bagimu untuk menyingkapkan Yesus dari perjanjian lama. It's your glory. Amin, there is glory in it. Dan saudara bisa ngelihat nih, bagaimana gambaran Yesus ada di sini. Dia pikul salibnya sendiri ke bukit Tengkorak, ke bukit Kalvari, ke bukit Golgota. Nah, saudara tahu nggak kenapa kok namanya Abraham harus meninggalkan bujangnya di sana? Karena waktu perjalanan naik ke gunung, ke tempat itu, di mana itu ada pembicaraan antara Allah dan anaknya sendiri. Antara Abraham dan Ishak. It's a conversation, dialog antara Abraham dan anaknya. Dialog ini sangat private sekali. Saudara tahu nggak kenapa Tuhan Yesus di atas kayu salib? Dia itu selama 3 jam harus digelapin, karena disitulah terdapat dialog antara Yesus dengan Bapaknya. Saudara nggak tahu, dunia juga nggak tahu, sengaja digelapin. You don't know what really happens selama 3 jam itu. Tahukah saudara bahwa seluruh dosa-dosa manusia, seluruh penyakitnya manusia ditimpakan ke Tuhan Yesus, semuanya. Tuhan Yesus nggak tahu rupanya kayak gimana. That's why Allah mesti gelapin semuanya. Dunia juga nggak mengetahui. All the world nggak ada yang tahu. Yang tahu cuma satu, yaitu ada perkataan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara bayangin aja ya, anakmu teriak, Bapak, Papa, ngomong daddy kayak begitu ya. Itu ditinggalin loh, selama 3 jam itu dia ditinggalkan sama bapaknya. Allah Bapa tidak bisa melihat dengan matanya yang kudus. Habakuk katakan, matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan, dan engkau tidak dapat memandang kelaliman. Tuhan Yesus itu seluruh dosa-dosa manusia ditimpakan kepadanya. Allah Bapa tidak bisa memandang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu tidak pernah dipandang, tidak pernah ditinggalkan sama Bapaknya. Yet pada saat itu Allah harus memalingkan wajahnya. Anak dalam keadaan menderita, kemudian dipaksa bapaknya untuk memalingkan wajahnya. Can you imagine? Para bapak, nggak tega lagi, nggak tega. Anaknya teriak-teriak kayak begitu, Papa, ngapain kau meninggalkan aku? I'm in agony, I'm in torture. Wow. Do you know why? Because of His love for you and for me. Amin. Waktu saudara pikir waktu Allah memalingkan wajahnya, dia memalingkan dengan mata yang penuh berlinangan air mata. Semua hatinya itu benar-benar hancur lebur. Dia melihat anaknya, dia harus menanggung. Dia harus meninggalkan hubungan dengan anaknya supaya saudara dan saya punya hubungan yang dekat dengan Bapa kita. Amin. Next. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa. Saud Abraham, ya anakku, bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Kayaknya si Ishak ini mulai dapat pewahyuan. Korbannya siapa? Nggak ada korban, nggak disediakan korban. Dia ngomongnya dibilang di sini ya, berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa. Tahu nggak dalam bahasa aslinya dibilang Bapak tanda seru. Artinya dia bilang, Papa, Dad, mana nih? Dia udah tahu nih, udah berasa di sini. Saya pernah bawa anak saya ya, gitu ya, pergi pertama kali mau disuntik ke dokter. Aduh, pertama kali cute banget, gitu ya. Oh, anak pertama nih. Senyum-senyum, 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 senyum-senyum. Sampai di dokter, dia masih senyum-senyum, 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 gitu ya, so cabi, lucu banget, gitu ya. Tahu mau dibawa untuk apa? Untuk suntik. Suntik itu ya, apa? Suntik pertama kali vaksin ya. Nah, ya kan? Waduh, gitu ya. Suntik. Saya nggak pernah ngeliat anak saya kan istilahnya nangis ya, nangis biasa ya, lapar segala macem kayak gitu. Now, dia udah gitu sama dokternya, udah mau disuntik nih. Dia ngeliat senyum-senyum sama dokternya.
Dia ada lihat papanya juga ada di sana. Begitu jarum masuk, cut gitu, dia langsung mukanya berubah gitu. Kemudian mukanya kayak ngeliatin aku gitu. Dia kayak ngomong, why you doing this to me? Hah? Bisa nggak saudara bayangkan? Bisa nggak? Anaknya ini mengerenyitkan dahi itu sampai benar-benar kuning mukanya itu, semua menjadi kuning, jadi mukanya udah berantakan banget gitu ya, Next time saya bawa, begitu nyampe aja, ini anak kecil loh, nggak ngerti apa-apa. Begitu nyampe ruang dokter nangis duluan langsung, nangisnya kejer banget. Begitu ditidurin, wah nangis udah kayak orang mau disiksa. So heart wrenching. Saya aja kayak begitu. Nah ini Tuhan Yesus dihabisin dengan seluruh dosa-dosa yang ada dan penyakit yang ada ditimpakan kepada dirinya. Semuanya, borok-boroknya semuanya, penyakit saudara semuanya, kanker lah, tumor lah, semuanya, penyakit ginjal, penyakit mata, penyakit ketuaan, penyakit lumpuh, stroke, semuanya ditimpakan dalam tubuhnya Tuhan Yesus. Why? Supaya saudara dan saya tidak harus mengalami itu semua. Why? He wants you well. He wants you well. Amin. Saudara, saya nggak mau membahas panjang-panjang mengenai sakit penyakit, but our God wants us well. That's why He gave up Jesus on the cross. Amin. Nah, dikatakan sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya, lalu Abraham mendirikan mezbah. Ayat yang ke-8 ya. Saud Abraham, benar ya? Oke, Saud Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Next. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Oke. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sautnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan kau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh. Oke, saudara yang sebelumnya, Abraham sekali lagi di-reaffirm bahwa anaknya itu anak tunggal yang dia punya itu. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Saudara tahu ini domba jantan itu adalah domba rem. Rem itu yang punya tanduk. Oke? Dan rem itu bukannya domba yang kecil, itu domba dewasa yang kuat. Tanduknya nyangkut di semak-semak. Kalau yang tadi Abraham bilang anak domba, sekarang dia bilang a ram. Ini gambaran daripada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tersangkut di atas kayu salib karena cintamu, karena cintanya kepada kamu dan kepada saya. Dia itu tersangkut bukan karena paku yang bikin dia tersangkut di atas kayu salib. Nails cannot hold him there. Only his love for you and for me. Amin. Now, bagi Tuhan, Ishak ini udah dianggap mati. Tapi Tuhan memberikan penggantinya, yaitu anak domba jantan. Amin. Nah, berikutnya, dan Abraham menamai tempat itu apa? Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. And Abraham called the name of the place, the Lord will provide. As it is said to this day, in the mount of the Lord it shall be provided. Saudara, saya ingin membahas sedikit mengenai kata provided. Kata provided atau provisions di situ dikatakan Jehovah Jireh, Allah yang melihat penyediaannya. God sees to it. Nah, kata provision itu kalau saudara cek di Merriam-Webster, saya melakukan riset sendiri. Dulu saya pernah dapat khotbah dari waktu di Amerika. Saya dapat ini, saya diingatkan lagi. Provision, provision, pro before, vision dari kata pro itu artinya sebelumnya, beforehand. Provide, videre dari kata Latin, artinya to see. Jadi bukannya disediakan, tapi lebih kepada sebelumnya sudah dilihat, sebelumnya melihat, providere.
Artinya Allah sudah membuat penyediaannya sebelum kebutuhannya itu ada. Dia itu menyediakan segalanya. Dia mensuplai semuanya sebelum saudara punya kebutuhan itu. Now, arti kata yang lain ya, to make something available, okay. To give something wanted or needed to, that's fine. Tetapi ini loh yang luar biasa. To say that something will or should happen. Wow. Ini perkataan iman loh. Ternyata to provide itu to say that something will or should happen. Artinya ini adalah ada satu pernyataan bahwa Allah sudah tahu ujung-ujungnya bahwa nanti yang disediakan adalah korban bakaran. Abraham mungkin gak bisa melihat, tapi Allah telah menyediakan. Waktu Abraham nanya di mana, waktu Ishak nanya di mana korban bakaran, waktu mereka naik ke gunung, di sisi yang lain itu kambing naik dan kesangkut di atas. Allah telah menyediakan. Waktu saudara nggak ada, rasanya udah blind faith, rasanya pas-pasan, uang udah pas-pasan, I cannot do anything. Tetapi hati saya tergerak. Hati saya kayaknya Tuhan bilang, I need to bless this person. Saya mungkin agak kurang, tapi saya mau ngasih sesuatu untuk seseorang, untuk memberikan persembahan mungkin, ya, nggak semuanya loh saudara. But when you have that vision, karena saudara melihat bahwa Allah nanti yang akan menyediakan, God sees to it. Allah juga sedang menyediakan penyediaanmu. Kamu nggak tahu waktu engkau lepaskan itu benih, Allah juga menyiapkan langsung buahnya. Saudara nggak tahu. So many people, banyak orang yang sudah saya ngobrol, saya counsel, waktu mereka decide, waktu mereka memutuskan, yes, I wanna do it. You know, waktu saya pertama kali, waktu gereja ini berdiri, God's Beloved Church, it's sort of like a blind faith. Saya nggak punya pengalaman, istilahnya, bikin gereja dengan nama sendiri, itu nggak ada. Saya bukannya orang dari STT Teologia, oke? Saya banyak mendengarkan khotbah, saya belajarin sendiri. Saya masih seorang businessman. I'm a businessman, oke? Saya volunteer. Nggak bisa dibilang ya, I'm not a guest speaker, I'm the main speaker, yes, but this is my home. Kalau guest itu kan orang yang dipanggil ke sini, gitu. I'm probably a permanent guest speaker, mungkin di sini. Terus saudara tanya semua sama leaders-leadersnya, nggak ada satupun sekolah teologi kagak, volunteer semua. Allah masuk volunteer, nggak ada yang digaji sama sekali. Kenapa? Ngapain susah-susah? Hah? I can live well with my family, I can enjoy. Ngapain? Yet God says, take the journey. Take the journey. It's worth it. Dan sekarang saya melihat bagaimana Tuhan sampai sekarang tetap setia. Tidak pernah satu hari pun gereja ini kekurangan. Tidak pernah. Dia sudah menyediakan, Allah yang menyediakan kebutuhannya. He providere. Dia provision. Orang-orang bilang pro video. Video tahu? Melihat. Pro sebelumnya dilihat sudah. Amin. Wow. Nah ini, terus next. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri. Gak ada yang lebih tinggi daripada Allah. Dia bersumpah demi dirinya sendiri. Demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah membuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit, dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Mu. Saudara tahu nggak sih, lebih daripada semuanya ini adalah kisah seorang bapak lagi conversation dengan anaknya. Kisah di mana Tuhan Allah Bapa kita lagi conversation dengan Tuhan Yesus. Kisah bagaimana Allah Bapa begitu sayangnya, Ishak kan nggak jadi dikorbanin kan, kurang lebih nggak jadi, udah disediain. Tuhan itu goes all the way loh. Dia udah nggak bisa mundur lagi. Kalau Abraham nggak jadi korbanin, Tuhan bukan hanya korbanin, dia kasih semuanya. Udah kebablasan.
Cintanya udah kebablasan untuk kita semua. I'm sorry, you are loved beyond all measure. You are loved beyond all time. Saudara nggak bisa keluar dari cintanya. Only by His love that you win. Only by His love that you are protected. Dan waktu saudara teriak, Papa, saudara waktu itu melihat bahwa Allah melindungimu. Ini yang diinginkan dari zaman dulu. Allah itu kepingin supaya hati Bapak berpaling kepada anak. Coba saudara lihat Lukas 1 ayat 7, Maleakhi 4 ayat 6 katakan, maka ia akan membuat hati Bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Saudara tahu nggak, ini adalah ayat terakhir di kitab Maleakhi. Ini end with the curse. The Old Testament end with the curse. Tapi di sini dibilang kalau hati bapak nggak berbalik kepada anak, benar kan? Hati anak berbalik kepada bapak. Nah, saudara tahu siapa yang membuat can reverse that curse? Coba saudara baca di Lukas 1 ayat 17. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Tahu ngomong mengenai siapa? This is a prophecy about Jesus. So, bumi gak akan musnah. Karena apa? Tuhan Yesus yang membuat hati bapak berpaling kepada anak. This is a provision. Tuhan sudah menyediakan penyediaannya jauh sebelum dunia ini diciptakan. Yes, that's how much He loves you and loves me. Amin. Nah, saudara, tahu nggak saudara? Di hati, bahkan kalau saudara bilang, wah, saya seorang yang nggak punya bapak, saya nggak bisa merasakan bapak, saya orang yang kurang beruntung. Am I really that blessed? Apakah Tuhan benar-benar mau protek saya? I cannot see the real father. Saya nggak punya gambaran ayah yang benar. Saudara lihat ya di kitab Keluaran 22 ayat 22 katakan, seorang janda, itu widow ya, atau anak yatim, fatherless, janganlah kamu tindas. Ada hukumnya loh. Ingat gak, Tuhan itu bahkan dalam Taurat itu memberikan special protection untuk orang-orang yang gak punya bapak. That's how good He is. Dan untuk orang-orang yang gak punya suami. Dari zaman dulu. Ini kalau kita melihat sebagai aturan, oh kalau gitu kita mesti bantuin orang yatim, kita mesti bantuin janda-janda. Not just because of that. Saudara akan melihat gambarannya ya. Kalau Tuhan kasih di dalam Tauratnya, berarti ada grace, ada nuggets yang ada di dalamnya. Selalu hubungannya pertama, janda. Kedua, yatim, fatherless. Ketiga, strangers. Tahu nggak, ketiga hal ini berhubungan dengan Tuhan Yesus. Saudara baca sekali lagi, saya ingin bawa saudara, Ulangan 10 ayat 18 sampai 19. Yang membela hak anak yatim, fatherless, dan janda, widow, menunjukkan kasihnya kepada orang asing, strangers, dengan memberikan kepadanya makanan dan pakaian. Sebab itu haruslah kamu menunjukkan kasihmu kepada orang asing, sebab kamu dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Widow, fatherless, and strangers. Kenapa sih Tuhan protect? Karena by law mereka itu semua second citizen. By law mereka itu nggak layak dapat berkat. By law mereka itu nggak layak dapat di inheritance. By law mereka itu adalah orang yang ashamed, orang yang dipermalukan. By law mereka itu nggak dapat bagian daripada budayanya orang Israel. Berkat Abraham mereka nggak dapat bagian loh saudara. Can you imagine, mereka ini dianggap orang yang terkutuk, orang yang tersingkirkan, second class citizen. Tetapi saudara, Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, dia nggak punya istri, dia itu matinya single. Supaya saudara, every widow, setiap yang mungkin tidak punya suami, suamimu adalah Tuhan Yesus sendiri. Yang kedua, fatherless. Tuhan Yesus ditinggalkan oleh bapaknya selama 3 jam di atas kayu salib, putus hubungan, tidak punya hubungan dengan bapak, supaya saudara mempunyai everlasting father. Saudara selalu punya bapak. Dan yang ketiga,
Tuhan Yesus itu diperlakukan seperti orang asing. Dia dikubur kuburannya orang asing. Diperlakukan seperti orang asing di atas permukaan bumi ini. Supaya you and I will not ever be a stranger in front of God. You are always a family. You are always a family. Gak pernah keluar dari keluarga. You are always accepted as a family. Amin. Saudara, saya ingin berikan last bonus untuk saudara. Are you ready? Nah, ini last bonus ya. Coming to an end. Tenang aja. Do you know the first mention of love? Pernah nggak saudara-saudara? Saya ingin saudara-saudara belajar Alkitab sedikit ya. Oke. Pertama kali kata kasih diungkapkan di mana, tahu nggak? Coba next. Nah, Kejadian 22 ayat 2 katakan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi. Kata love itu pertama kali di Abraham dan Ishak waktu dikorbankan. Tahu nggak saudara, kata worship juga pertama kali di sini, di kitab Kejadian ini, kisah Abraham dan Ishak. Semuanya menggambarkan Tuhan Yesus ya. Tetapi yang wonderful gini, coba kita lihat sama-sama the Hebrew word. Alright, next. Nah, ini ya saudara ya. Saudara tahu kata Bapa itu dari kata Ab, dari Aleph, Bet itu artinya rumah. Oke? Aleph itu is the hand, inisiator, sang pemenuh kebutuhan. Jadi pemenuh kebutuhan ada di rumah, itu bapaknya. Bener ya? Ab. Orang bilang kalau orang Israel bukan Ab, tapi Ab. Kadang-kadang itu Ab. Oke? Tapi ada panggilannya dipanjangin jadi Aba. Gampang, Aba itu cuman Aleph, Bet, Aleph lagi. Itu Aba. Oke? Atau Aba. Nah, saudara bayangkan kalau misalnya ini di tengah-tengahnya dikasih grace, kata he. He itu adalah huruf kelima yang artinya kasih karunia. Dan grace is not something. Grace is a person. He itu seperti tangan yang terbuka atau open window. Orang nggak tahu. Orang Israel juga nggak tahu nih. Tapi yang mereka tahu, kata he itu artinya pintu yang terbuka, always receiving. Oke? Kalau he-nya ditaruh di antara Aleph dan Beth, jadi Ab atau Ahava, artinya love. Jadi Yesus itu ada di tengah-tengah kata Aba. Artinya bahwa grace yang ada diberikan kepada bapak-bapak, itulah kasih yang sesungguhnya. Kasihnya bapak, kasih yang tak bersyarat. Anak-anaknya mau sampai kayak gimana pun tetap diterima. Kasihnya bapak yang luar biasa. Tuhan bilang, saudara-saudara mungkin bilang, saya cuma tahu Yesus, saya nggak kenal bapak. Tahu nggak, bapakmu yang menyediakan Yesus untuk kita semua. Kata love itu bukan hanya love kasih, tapi artinya I have itu artinya juga I give. So the Father always giving. The Father, Abba Father always giving for you. Dia nggak pernah ngambil loh saudara. Dia always give. Let me let you know. Sekali lagi, Allah Bapa begitu mengasihi dirimu. Amin. Saya ingin para musisi bisa maju ke depan. Tahu nggak kata terakhir, kata love dimension di mana? Di kitab Wahyu ayat 12 sampai yang ke-11. Dikatakan, dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. You know, the love, mereka itu begitu menerima kasih Tuhan yang luar biasa sampai mereka nggak mengasihi nyawa mereka sendiri. You know, karena apa? Karena Tuhan Yesus kasihnya jauh lebih besar bagi mereka. See, the testimony seperti ini, you know, ini adalah result daripada dikasih kasih yang luar biasa. Kita nggak bisa bilang, wow, Tuhan, aku mengasihimu dengan luar biasa sampai mati juga gue mengasihimu. No, God loves you to death first, then you can love Him back. Amin. Mari kita nyanyikan kasihnya kepada kita bersama-sama. Let's just enjoy the love of Christ. Dance over me.
deep, how wide, how great is your love for me. How deep, how wide, how great is your love for me. I am amazed by you, Lord, I'm amazed by you, Lord, I'm amazed by you, how you love me, Lord, I'm amazed by you, Lord, I'm amazed by you, Lord, I'm amazed by you, how you love me, how deep, how deep, how wide, how great is your love for me. How deep, how wide, how great is your love for me. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua mata boleh dipejamkan di tempat ini. Saat ini apabila engkau belum pernah mendengar yang namanya kasihnya daripada Tuhan Yesus yang tidak bersyarat itu, kau belum pernah menerima, kau baru pertama kali ingin menerima kasihnya itu, dan kau berkata, Tuhan Yesus, pada hari ini aku mau menerima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Aku mau merasakan kasih-Mu yang luar biasa itu. Aku mau merasakan hati-Mu. Aku mau merasakan cinta-Mu yang begitu besar dalam kehidupan aku. Aku mau merasakan bagaimana sih menerima kasih karunia itu. Aku mungkin orang berdosa saat ini, dan aku perlu pengampunan dosa daripada-Mu. Pada hari ini engkau yang berkata, yes Jesus, I want to receive you. Saudara-saudara bisa ikuti doa saya. Tuhan Yesus, terima kasih. Pada hari ini engkau menunjukkan betapa Allah mengasihiku dengan memberikan Tuhan Yesus Kristus kepada diriku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengampunan dosa-dosamu di atas kayu salib. Begitu luar biasa, begitu berharga, sehingga engkau mau mati untuk orang yang jahat. Bukan engkau mau mati untuk orang yang baik, tapi engkau mau mati untuk orang yang jahat dan tidak berguna. Bagimu, bagiku cukup. Terima kasih Tuhan Yesus, kasih karunia-Mu aku terima. Dan aku saat ini menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Aku menerima anugerah-Mu. Aku diterima sebagai anak Bapa. Aku duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Thank you Jesus. Dan biarlah pada hari ini engkau yang ingin merasakan the love of Christ more and more, the love of the Father, hati daripada Allah Bapa sendiri. Hari ini engkau melihat
betapa Bapa sudah memberikan segalanya kepada kamu semua, kepada aku, kepada keluarga kita semua. Biarlah hari ini kita boleh mengucap syukur. Kita boleh mengucap syukur karena kita punya Bapa yang baik. Amin. Kita punya Bapa yang selamanya ada. Saudara mungkin pernah menjadi anak yatim. Saudara mungkin pernah ditinggalkan, tetapi Allah tidak pernah meninggalkanmu. Allah selalu menyertaimu, dan Allah telah melihat kebutuhanmu. Dia melihat kebutuhanmu sebelum engkau nyatakan kebutuhanmu. Dia sudah melihat. Dia melihat engkau jauh sebelum engkau sudah diciptakan. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku menerima kasih-Mu. Haleluya. Haleluya. Mari saudara kita bangkit berdiri. Thank you Jesus. Dan biarlah Tuhan memberkatimu dan Tuhan melindungimu. Dan Tuhan selalu menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Dan Dia tidak pernah barang sedetik pun memalingkan wajah-Nya daripadamu. Dan Dia memberikan kepadamu damai sejahtera-Nya yang berkelimpahan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menerima berkat, katakan amin. 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 Selamat